صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para tamu undangan, para simpatisan Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan ini, khususnya kepada yang terhormat para anggota Nahdlatul Ulama cabang Istiwa Maroko. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua pada pagi ini dapat bersilaturahim dengan para alim ulama di Maroko dan sekaligus menghadiri acara konferensi pertama cabang istimewa Maroko. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dan para alim ulama, saya atas nama Duta Besar Republik Indonesia di Kerajaan Maroko menyampaikan selamat atas terselenggaranya konferensi cabang yang pertama di Maroko. Mudah-mudahan dengan konferensi ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan paling tidak sebagaimana yang ditulis, membentuk generasi yang cerdas, nasionalis, berkarya, dan berakhlak mulia, akhlakul karimah. Mudah-mudahan persidangan konferensi ini akan melahirkan keputusan-keputusan yang sangat berharga. Saudara sekalian, khususnya kepada para anggota yang sekarang kemungkinan saya duga didominasi oleh kalangan mahasiswa, tapi kemungkinan ke depan yang akan menjadi pengurus bukan saja kalangan mahasiswa, tapi juga masyarakat Indonesia yang ada di Maroko bisa juga memegang pimpinan daripada cabang istimewa Maroko ini. Bahkan perlu dipertimbangkan kemungkinan anggota-anggota istimewa yang punya simpati kepada Nahdlatul Ulama bisa juga akan menjadi pengurus. Itu juga saya kira perlu diperbincangkan di dalam konferensi. Saudara-saudara sekalian, kehadiran cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Maroko, saya berharap menjadi komplementer terhadap kepentingan pembangunan generasi bangsa Indonesia yang kebetulan berada di Maroko. Karena saya menyadari dan ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa di masa depan dalam menghadapi masyarakat Indonesia tidak cukup diisi oleh mencari ilmu di dalam perguruan tinggi saja, tetapi belajar perkembangan, kemajuan, berbagai persoalan masyarakat juga harus dipelajari oleh semua anggota masyarakat, khususnya para pelajar. Karena masyarakat Indonesia yang sangat majemuk membutuhkan saudara-saudara semua yang berada di Maroko, apakah dia pelajar atau dia bukan pelajar. Ketika dia akan kembali ke Indonesia, dia akan dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang memberikan kemajuan kepada bangsa Indonesia. Jika seorang mahasiswa, seorang pelajar, dia menekuni ilmunya,
kemudian masuk di Indonesia, masuk ke dalam perguruan tinggi, maka dia tidak akan terlalu sulit. Tapi begitu dia terjun di tengah-tengah masyarakat, maka dia akan menghadapi sesuatu yang baru, yang lain. Saudara, siapa tahu punya nasib baik, ditakdirkan oleh Allah, bisa jadi presiden Indonesia. Bisa menjadi menteri, bisa menjadi anggota parlemen, bisa jadi pengusaha. Bahkan mudah-mudahan bukan nasib buruk, bisa jadi buruh di Indonesia. Itu semua tidak cukup dipelajari di dalam perguruan tinggi. Oleh karena itu, kehadiran PJNU Istimewa ini harus memberikan wadah kepada anggota-anggotanya agar dia mempunyai kemampuan lebih selain dari pengetahuan yang ada di dalam perguruan tinggi. Yang paling sederhana, bagaimana anggota PJNU ketika pulang ke Indonesia tiba-tiba disuruh menjadi ketua cabang di sana, diminta untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya tentang bagaimana membangun masyarakat Indonesia di lingkungan anggota ini. Kalau saja kita tidak belajar di saat muda seperti saat sekarang dengan media-media yang ada, Anda tidak akan mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mau dipilih menjadi anggota parlemen, anggota DPR. Kalau tidak dikenal oleh masyarakat, saya kira tidak. Hanya dikenal oleh murid-murid, oleh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, Anda tidak akan terpilih. Apalagi untuk menjadi presiden. Artinya kehadiran organisasi-organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat, Anda harus dalami, terjun di dalamnya dan belajar dari pengalaman. Saya sangat menghargai kehadiran cabang NU di Maroko. Ada juga di sini, saya kira Anda juga harus terjun di dalamnya. Ada asosiasi persahabatan Maroko Indonesia, Anda harus berada di dalamnya, belajar dari pengalaman mereka. Di sini juga ada Federasi Pencak Silat Indonesia, Anda harus pelajari ini, ikuti di sini. Mungkin pada suatu saat di sini ada lembaga-lembaga kebudayaan Indonesia di Maroko, Anda harus terjun di sini, pelajari di sini. Sehingga pengalaman yang banyak itu akan memberikan tempat kepada Anda di Indonesia ketika Anda disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama Duta Besar saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya konferensi ini, dan selamat juga kepada lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Indonesia. Mulai banyak korsen. Saudara sekalian, saya ingin ingatkan, pemimpin-pemimpin Indonesia itu tidak lahir dengan sendirinya. Mohon maaf. Tapi lahir lewat sebuah proses yang panjang, sangat panjang dan penuh perjuangan, jungkir balik, jatuh bangun. Tetapi pada akhirnya masyarakat melihat Anda bahwa inilah pemimpin kita di masa akan datang. Mudah-mudahan semua anggota PJNU yang ada di Maroko, para simpatisan, anggota masyarakat Maroko yang ikut mensupport besarnya dengan program-program sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua cabang tadi, Anda akan mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Demikianlah sambutan singkat. Sekali lagi, selamat berkonferensi. Mudah-mudahan dapat mengambil keputusan yang sangat beragam, bukan saja untuk Indonesia, tapi juga untuk masyarakat Maroko.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi